Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan, ini di samping Pak Mas Deva ini pasti Mas Teja ya? Atau bukan? Halo Mas Teja, Mas Deva, Mas Teja udah masuk belum? Halo. Halo Mas Teja, Mas Deva, apakah sudah bergabung Mas Teja? Sudah saya WhatsApp. Mas Teja sudah saya WhatsApp. Mungkin sebentar lagi, karena posisi dia di kantor. Ini saya dinas di luar, Bu. Oh, begitu. Iya, Bapak Ibu yang bergabung pakai laptop, mohon izin hari ini kita bersenang-senang dulu pakai gambar animasi-animasi gini, latar belakang backgroundnya biar kita bareng semua yuk, supaya sama. Mas Janet. Ini panggilannya Mas Janet, Mas Janata atau Pak Mas Abdullah? Janata, Bu, terserah sih mau siapa. Apalah arti sebuah nama ya? Iya, benar, Ibu. Oke. Sambil menunggu teman-teman bergabung, kita buka saja dulu pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu, izin saya akan merekam. This call is now being recorded. Baik. Bapak Ibu yang ya. Waalaikumsalam Pak Sahril. Apa kabar Pak Sahril? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terutama narasumber kita Mas Deva. Mudah-mudahan Mas Teja juga sudah bisa bergabung. Insya Allah sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Salam semangat, salam sehat. Selalu semangat pagi. Iya. Iya, selalu semangat pagi. Baik. Bapak Ibu terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa. Mohon izin di-mute dulu suaranya supaya tidak akan mengganggu teman-teman kita yang lain. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan sesi pada sore hari ini, yaitu sesi presentasi. Syukur-syukur kalau umpama Bapak Ibu sudah bisa membuat, kalau sudah sampai pada tahap membuat media, tapi harapan saya Bapak Ibu hari ini baru saja membuat storyboardnya, ya seperti contoh yang sudah saya bagikan di GCR. Jadi membuat storyboardnya dulu itu hari ini fokus kita membuat untuk sesi presentasi pada sore hari ini. Untuk tugas medianya Bapak Ibu nanti bisa mengirimkan di GCR tugas-tugas yang sudah jadi. Kemudian itulah penilaian akhir dari Bapak Ibu. Insya Allah hari ke-8 atau hari ke-9 Bapak Ibu sudah bisa mengecek sertifikat kelulusan Bapak Ibu. Harapan saya Bapak Ibu semuanya bisa lulus mengikuti diklat ini. Bapak Ibu syarat untuk lulus adalah pertama Bapak Ibu harus mengerjakan tugas atau membuat media. Ya, membuat media. Yang kedua, sebagai tambahan informasinya adalah pastinya Bapak Ibu hadir dan aktif di dalam kegiatan kita hari ini. Hari-hari kita yang kemarin juga Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk itu saya ingin tanya dulu di awal perjumpaan kita ini, masih ingat terapi otak kita kemarin? Terapi tangan. Masih ingat Bapak Ibu? Iya, satu. Masih, Ibu. Kalau satu, iya masih. Baik. Oke,
Oke, kita cek sama-sama ya Bapak Ibu. Pak Deva, ini dicek ya Pak Janata salah atau tidak nih? Coba. Kemarin salah, Bu. Sama saya bernyanyi, kita cek siapa yang salah. Pak Hasbar benar apa salah ini ya? Kita coba kita cek lagi. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 4. 3, 4. Baik, ternyata masih banyak yang salah memilih jari. Oke, nanti kita sekali lagi Mas Deva nanti memilih siapa yang benar ya. Tapi untuk sesi di awal ini anggap saja ini masih pemanasan. Nah, untuk lebih panas lagi, Bapak Ibu, mari kita berikan ruangan yang luar biasa ini kepada Bapak Ibu yang akan melaksanakan presentasi. Untuk itu saya ingin tahu nih siapa yang sudah bersedia, sudah siap untuk melakukan presentasi. Silakan raise hand. Oke, coba mana yang mau raise hand, yang tampil pertama? Oh, halo, selamat bergabung. Ini Pak Tejo namanya Dwi Bahasa Jawi. Oh, maaf, takut salah sebut Pak. Iya, benar. Oke, siap. Wajahnya saya kenal Pak Tejo, tapi yang namanya beda. Pak Tejo, apakah sudah siap untuk mungkin pertama kita berikan kesempatan ke Pak Tejo dulu barangkali? Sudah siapkah Pak Tejo? Untuk presentasi, Pak? Belum selesai. Baik. Yang belum selesainya itu boleh ditampilkan, Pak, supaya kita lihat yang belum selesainya sampai di mana, Pak. Boleh? Oh gitu. Ya. Ya, oke boleh. Ngertos ya, Bu. Teng nembe bidal mawon. Kados niki nggih tapi duka ngoten lho. Petungane Bapak dereng ngendikan kok. Nek ndek wingi nggih sing wonten sing ngeten iki nggih disade ngoten niku kalih Bapak. Dereng lek garing nembe ndek wingi. Tapi nggih wonten kok sing tumbas ndek wingi saderenge digoreng ngoten niku. Tapi wonten Bu, tapi duka ngoten lho Bu. Nembe mawon Ibu nggih bidal niki punan. Nggih sonten biasa pun wangsul biasane Bu. Bibarne asar ngoten. Nggih Bu. Sudah bisa kelihatan tuh. Belum, Pak. Halo Bu Mulia. Halo Bu Iriani, apa kabar? Apa kabar Riau? Alhamdulillah baik. Lagi mati lampu. Berarti hari ini memang semuanya korban mati lampu. Ini pindah ke HP. Tadi Baik. di komputer mati lampu jadi pindah ke HP ini. Baik. Mudah-mudahan bertahan ya baterainya ya. Insya Allah bertahan. Kalau sampai selesai bertahan. Ini kuat. Baik. Kita sambil menunggu Pak Tejo menyiapkan ini mungkin Bu Sutrismi ada sebentar mengangkat tangan. Bu Sutrismi juga sudah siap ya barangkali ya. Habis selesai Pak Tejo, Bu Sutrismi. Kemudian Bu Mulia sudah bisa tampil hari ini? Mati lampu. Ini pakai HP. Oh, mati lampu. Jadi belum ya? Baik, belum. Ya. Maksudnya bahan untuk presentasinya berarti belum siap ya? Iya, nggak bisa ditampilkan gitu. Tadi hidup, ini Baik. mati sekarang nih.
Oke, oke. Kalau begitu kita serahkan saja kepada yang siap ya. Pak Tejo, monggo Pak, silakan. Ya. belum tampil Bu. Sudah, Pak Sementara Tejo. proses Pak. Sementara proses. Ibu Riani, Iya Pak. ini gini Bu, mau sholat dulu Bu. Oh siap, silakan Pak, silakan. Sudah bisa masuk Bu. Kalau Pak Tejo tidak bisa. Oh sebentar, Pak Tejo, present layarnya. Apakah Bapak Ibu bisa melihat layarnya Bisa. Pak Tejo? Bisa? Bisa. Bisa, nampak jelas. Nampak jelas, baik. Oh iya, oke. Ini masih proses, link-linknya atau hotspotnya ini belum selesai. Jadi ini untuk halaman judul. Nah, ini. Nah, ini untuk tombol on off background musiknya. Ya, ini. Sedangkan ini nanti kalau diklik mulai ini langsung masuk materi. Jadi ini memang isinya tidak hanya games, jadi sekalian anak biar belajar. Sebelum game saya tayangkan dulu materi karena tadi judulnya adalah membaca nulis aksara Jawa, maka ini materinya ini ada 4 layar nanti, ada 4 materi namun dalam satu layar. Nah di sini pada saat mulai musik langsung off, namun nanti user bisa menghidupkan kembali lewat ini, menghidupkan dan mematikannya lewat sini. Terus untuk next halamannya di sini next, previews dan boom di sini. Ini halaman pertama, ini judul dari halaman ini saya masukkan di sini. Ini kalau di next langsung pasangan aksara Jawa, yang keluar pasangan. Jadi yang belajar langsung berpikir ini pasangan aksara Jawa. Terus kalau di next lagi ngerti aku iki sandangan suara. Kalau bahasa Indonesianya saya tahu ini sandangan suara ini. Jadi tombolnya ini next. Ini kalau di previous kembali lagi ke ini ya, next. Kalau home berarti di awal. Nah ini langsung di sini awal. Ini saya untuk next, previous dan home saya menggunakan, kemarin Pak Diva itu kalau nggak salah menjelaskan menggunakan counter, hitung mundur ini, hotspotnya menggunakan itu, bukan menggunakan next previewsnya, namun menggunakan counternya. Ini kalau di next, ini kalau di tampilannya saya menggunakan ini. Jadi nah ini kalau saya hurufnya saya besarkan. Nah, jadi saya bermain dengan ini. Kalau 0 berarti tadi materi pertama. Kalau 1 materi kedua, 3 materi ketiga. Maka ini kalau saya tampilkan, nah ini 0 berarti materi pertama. Kalau 1 berarti ini pasangan. 2 materi yang ini. Boom berarti mengkondisikan ini menjadi 0. Maka kembali ke sini lagi.
Jadi saya menggunakan counternya export-nya, linknya menggunakan ini, bukan net review sebandingnya. Sedangkan untuk gamenya ini baru dua, sebentar ini masih yang saya ini ya. Ini gamenya, nah, ini juga bisa dimatikan. Nah, ini gamenya ini, di sini, di sini. Kalau di sini ini di sini dia nggak mau. Nah, sementara itu ini tinggal nanti memberi instruksi atau perintah dari halaman materi ke game, dari game 1, game 2, dan game 3. Ini masih proses Bu Yuliani. Demikian Bu Yuliani. Baik. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan kepada Pak Tejo yang sudah begitu dengan sebenarnya dengan waktu singkat ya. Bapak Ibu mohon bantuan dulu suaranya dingin. Ya. Jadi dengan waktu singkat tapi beliau sudah mencoba untuk menampilkan sebuah karya yang luar biasa menurut saya, mencoba mengembangkan dengan ide-ide kreatif yang beliau punya dan itu bisa dibagikan kepada kita semua pada sore hari ini. Nah, mudah-mudahan Pak Tejo bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan Pak Tejo mohon izin kalau umpama storyboardnya sudah oke, apakah bisa di-share kepada kami juga? Saya malah storyboardnya saya tadi tanya di grup ada tugas storyboard atau tidak. saya kemarin pas session itu drop. Oh putus, zoomnya putus ya? Iya Bu. Oke, jadi Pak Tejo, sebenarnya kita membuat storyboard dulu, baru kita membuat sebuah Ya, karya. Sket. Kalau sket ada sket kasar di buku ini. Ya, baik, nggak apa-apa Pak Tejo. Jadi ini kan kita juga sambil belajar. Ya, itu ada contohnya Pak. Baik, ada contohnya juga langkah-langkah untuk membuat storyboard yang bagus yang sudah kami bagikan dari Pusdatin di GCR Pak. Jadi Bapak tinggal mendownload, melihat, tinggal menyesuaikan saja kan. Tadi karyanya Bapak sudah begitu bagus, tinggal ditaruh di dalam storyboardnya kayak gitu. Mungkin ada ide-ide lain yang akan muncul Pak, supaya semakin bagus. Oke. Jadi kita akan lanjut ke Bu Sutrismi. Mungkin Bu Sutrismi sudah raise hand dari tadi. Apakah bersedia? Ya, Bun? ya, terima kasih Ibu Iriani. Alhamdulillah tadi sudah sangat siang, baru listriknya hidup. Jadi dini hari tadi kami mau mencoba untuk membuat, tapi karena listrik padam, akhirnya baru bisa terlaksana tadi. Sehingga rancangan saya ini sangat kasar, artinya rancangan saya ini belum ada gambar-gambar, gitu. Sehingga ini juga begini, saya guru bahasa Indonesia, biasanya saya membuat video pendek untuk memperjelas pembelajaran gitu. Karena bahasa Indonesia itu berbasis teks, sehingga saya bingung sebetulnya apa yang akan saya sampaikan dengan game. Sehingga ini mencoba saja, barangkali bisa dipakai untuk agar siswa tertarik begitu. Rancangannya seperti ini.
Apakah bisa di-share, Bun? Ya ini kan proses mencari tombol. Oh, ini ada yang tombol seperti anak panah, Bun. Itu tulisannya present now. Ya sudah. Oke, tinggal diklik nanti ada your entire screen. Jadi Ibu klik di situ, nanti klik lagi sekali supaya apa yang sudah dibuka di laptopnya Ibu akan terlihat semuanya. Oke. Sudah. Baik. Ini ya, bagaimana? Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu? Belum terlihat. Apakah Bapak Ibu sudah melihat? Kalau saya sudah. Sudah Ibu, sudah. Sudah ya. Ini Jelas, Bu. rancangan. Iya, terima kasih. Rancangan saya seperti ini. Ini hanya untuk membedakan kan teks ini hampir mirip-mirip begitu, sehingga mungkin ini bisa dipakai untuk game sehingga menarik begitu. Nah, ini pada halaman pertama ini kami opening dulu ya, berupa video singkat dan tulisan media pembelajaran bahasa Indonesia. Tampilannya berupa slide pembuka, berupa cover media pembelajaran ini, yaitu dengan munculnya video misalnya Tuturi Handayani dan logo SMP kami begitu. Kemudian ada 4 gambar, yang gambar ini nanti mendukung 5 ini. Ada 5 gambar, yang 5 gambar ini nanti mendukung siswa untuk memandu siswa bahwa itu nanti bisa dijadikan teks apa gitu. Kemudian ada panah navigasi yang menuju ke home gitu. Terus berikutnya yang ini halaman home, ini berupa sapaan misalnya halo apa kabar dan tujuan pembelajaran, kemudian tombol play gitu ke halaman menu. Ini ada tombol navigasi untuk sebelum dan sesudah, sehingga kalau misalnya siswa ingin melihat sebelumnya ini nanti masih bisa. Begitu. Kemudian slide berikutnya ini menu pertama. Isinya berupa judul dan 4 gambar pilihan yang memandu siswa menentukan teks. Ya. Skenario-nya ada 5 gambar pilihan. Gambar 1 itu gambar pantai, gambar 2 gambar laut dengan bagian-bagiannya, gambar 3 ini gambar pembuatan bakso ikan, gambar 4 gambar penelitian boraks pada bakso, dan gambar 5 gambar tsunami. Dan ada nanti yang akan dipasangkan adalah tulisan jenis teks. Nah, nanti tulisan jenis teks gambar pantai ini akan masuk kepada tulisan teks jenis teks deskripsi, kemudian ini tulisan jenis teks, ini nanti ada deskripsi, ada tulisan deskripsi, kemudian gambar laut beserta bagian-bagiannya itu nanti adalah teks laporan hasil observasi, kemudian ada gambar penelitian boraks pada bakso itu teks hasil percobaan, kemudian gambar tsunami itu adalah teks eksplanasi. Dan satu lagi gambar pembuatan bakso
bakso ikan itu nanti pada teks prosedur. Jadi kelima teks ini uh, hampir sama, mungkin anak-anak jumbo, tetapi nanti akan bisa membedakannya dari game ini. Kemudian saya rencanakan ada sound effect itu efek skor dan untuk jawaban benar dan tepuk tangan ini, dan kemudian ada sound effect jawaban salah. Kemudian ada tombol navigasi next. Lalu berikutnya menu kedua yaitu ini, mulai dari teks deskripsi. Ini ada gambar paragraf. Jadi nanti di dalam gambar itu mungkin berupa kotak-kotak begitu, paragraf yang isinya identifikasi, struktur identifikasi, kemudian paragraf yang isinya di situ struktur deskripsi, kemudian ada paragraf yang isinya struktur simpulan. Jadi dalam kotak 3, sebelah kiri, mungkin sebelah kanan, mungkin sebelah kiri nanti ada gambar tulisan identifikasi, tulisan deskripsi bagian, dan simpulan. Itu dalam kotak-kotak. Sehingga nanti akan dipasangkan kotak sebelah kiri dengan kotak sebelah kanan gitu. Kemudian ada sound effect, ini jawaban benar. Kalau salah nanti juga ada diberi tanda jawaban salah. Kemudian ada tombol next. Sehingga ini anak-anak tidak bisa ke atas. Jadi harus terus dulu. Kalau nanti salah biar nanti diulang lagi begitu. Kemudian berikutnya sama tergantung jenis teksnya. Ini begitu. Jadi tergantung jenis teksnya nanti ada paragraf-paragraf seperti itu. Tetapi nanti kotaknya akan kita rencanakan mungkin berupa mendung atau berupa apa gitu, atau berupa kayu begitu, sehingga menarik bagi anak. Begitu. Baik. Kemudian terakhir nanti berikutnya ini halaman capaian hasil, skor akhir, dan selamat telah memahami jenis-jenis teks. Kemudian tampilan slide-nya berupa skor yang diraih, kemudian sound effect-nya dengan menyesuaikan hasil capaian, kemudian ucapan selamat dan navigasi next. Terakhir ini video closing, gitu, jadi singkat closing. Kemudian terakhir untuk kembali maka ada navigasi kembali ke awal. Begitu Bapak Ibu, jadi hanya rancangan sekilas karena terbatasnya waktu, baru saja hidup listrik gitu. Mungkin saya persilakan dulu ke Pak Teja, Mas Teja sama Mas Deva untuk memberikan masukan mungkin kepada Bu Sutrismi. Ya, mohon masukannya untuk teman-teman kalau saya mengajarkan bahasa Indonesia SMP. Itu seperti rancangan saya seperti itu bagaimana? Kalau bahasa Indonesia itu berupa paragraf-paragraf, jadi teks, basisnya teks, tulisan gitu. Ibu Ismi mungkin bisa dikirimkan storyboardnya ke grup nanti tinggal di-download oleh Mas Deva sama Mas Teja biar langsung bisa dibaca secara langsung oleh mereka, sehingga Ibu bisa menerima feedback dari mereka berdua ya Bu ya, karena ini terima kasih Bu ya. Karena ini nanti belum kami banyak yang belum terbiasa mungkin ya, mohon maaf, ini mungkin banyak yang belum terbiasa cara membuka atau melihat tampilan slide kalau ada orang lain yang membuka bukan selain narasumber gitu. Iya.
Iya, ini baru pertama kali ini, sehingga Iya. mengenal juga baru ini, mengikuti ini karena sangat tertarik saya, sehingga baru kira-kira rancangannya masih kira-kira gitu. Baik. Nanti Bu Sutrismi tolong dibantu untuk dikirimkan ya Ya, ke grup, nanti diambil ya, oleh siap. sama ini. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima Ayo kasih. tangan dulu untuk Bu Sutrismi. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain lagi? Silakan Bapak Ibu, ada yang lainkah yang mau tampil juga hari ini? Mau coba? Ibu nanti Ibu Sutrismi cek di kolom chat ya. Ada surprise dari saya. Oke. Mari Bapak Ibu yang lain yang akan mau coba silakan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Iriani. Ya Pak, pokoknya di sore ini langsung ditunggu ya. Baik, baik Bapak Ibu, karena belum ada yang berani lagi ya. Betul itu atau saya yang salah? Ada yang berani lagi mungkin? Nah, kalau belum, saya persilakan. Membuat storyboard. Kalau belum, Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat apa saja yang ingin Bapak Ibu ketahui lagi tentang storyboard. Silakan diketik di kolom chat. Apa yang ingin Bapak Ibu ketahui tentang cara membuat storyboard yang baik. Nanti mohon izin Pak kepada Mas Deva. Halo Mas Deva. Mohon izin Mas Deva nanti dibantu untuk menjelaskan sedikit, nanti tambahkan oleh Mas Teja teknik membuat storyboard yang baik begitu, karena kemarin kan ada yang banyak yang tidak bisa masuk ya, banyak yang tidak bisa masuk. Cek suara saya terdengar dengan jelas, Bu. Sangat jelas Mas Deva. Ini saya coba share screen dulu. Ini saya agak kagok nih, kalau bahasa itu agak pertama baru pakai GCE. Ya, saya yakin itu Pak, karena banyak yang belum terbiasa. Jadi cara melihat tadi layar, kan saya tanya Bu Mulia, sudah lihat layarnya Bu Sutrismi tadi belum? Iya, tapi saya khawatir jangan-jangan yang dilihat itu kecil karena salah mencet gitu ya. Jadi kalau mau lihat layarnya teman yang lagi presentasi, bukan presenter ya, ini ada kotak yang ini Bu, ada pin yourself, your main screen. Nah, klik di sini supaya screennya gede. Jadi bacanya nggak kecil. Ini ada pin yourself, your main screen. Ini nanti gede screennya. Gitu ya. Oke, silakan Mas Deva untuk share screen. Ya, ini saya share screen dulu. Ini entire screen. Coba tak share nih. Kelihatan tidak Bapak dan Ibu? Oh, sudah ya? Muter-muter ini. Siap, itu sudah kelihatan. Nah, oke. Kelihatan. Ini Bapak dan Ibu. Untuk storyboard, jadi langkah pertama, saya itu tadi melihat Pak Tejo, itu keinget saya yang dulu, Bu. Jadi kalau saya yang dulu ingin mengembangkan konten sama, jadi pakai kertas, ya kan? Saya oret-oret di situ. Persis sama. Jadi makanya saya tadi keinget sama Pak Tejo itu. Nah, tapi karena benar kata Bu Rian tadi, untuk memudahkan kita dalam melakukan nanti untuk revisi, jadi saya diajari oleh Pak Agus, jadi membuat fungsi dari storyboard untuk yang benar. Jadi untuk memudahkan kita dalam melakukan satu revisi ataupun
bisa juga menjadi istilahnya dokumentasi kita. Jadi seandainya produk kita itu diteruskan oleh orang lain, kan nggak mungkin sama seperti Pak Sejam. Masa saya ngasih reta-retanya kan belum tentu orang lain tahu gitu loh. Ini reta-retanya Pak Mas Diva kayak gimana kan saya juga nggak paham. Nah oleh karena itu dibutuhkan untuk storyboard. Nah untuk storyboard langkah pertama atau awal mulanya itu kita harus tahu alurnya dulu Bapak dan Ibu. Jadi pertama kali itu kita ngapain sih gitu, apa yang harus dilakukan pertama kali. Nah pertama kita bikin flowchart-nya dulu. Jadi flowchart konten yang ingin kita buat pertama itu mau menampilkan apa. Jadi di sini misal saya tuliskan saya mau pertama kali itu muncul logo dulu Pak. Halo, ini suara saya terdengar ya Bu ya? Ya, terdengar dengan baik. Ya. Pertama saya mau bikin logo dulu. Nah kalau di SAT kan sudah ada, saya ingin logo sekolahan saya itu terlihat dulu. Terus habis logo apa? Habis logo itu saya mau bikin judul. Nah ini judulnya. Jadi ini kasaran saja ya Bu ya, judulnya. Jadi nanti mungkin kalau membuat itu agak lebih bagus. Nah seperti ini contohnya. Jadi kami di Pusdati juga sudah mengembangkan game Siapa Kakek, sudah pernah dijelaskan, sudah pernah dipresentasikan oleh Pak Teja. Nah ini seperti ini. Nah ya kan, jadi flowchart-nya dulu kita buat. Seperti apa sih alurnya nanti? Oh, mulai splash screen, halaman pembuka, terus quiz. Nah sama seperti pertama kali. Oh saya ingin logo dulu, terus judul. Nah judul ini nanti ada klik mulai. Nah setelah judul saya ingin ada KIKD-nya. Misal ada indikatornya. Fungsinya apa? Fungsinya biar user itu tahu kita tuh untuk fungsi dari konten ini apa sih? Misal ada supaya siswa lebih mengenali dengan apa? Nah, indikator. Nah, setelah indikator, saya mau menu. Nah, di sini ada menu. Menunya apa saja ini ada. Misal menunya materi. Nah, terus kemudian latihan, kemudian soal. Nah, ini menu. Dari menu ini baru kita jabarkan ke misal ini materi. Materi 1. Ini mungkin materi 2. Nah, setelah materi saya ingin ada soal latihan. Latihan dulu, contoh soal latihan. Setelah itu baru menginjak ke game. Nah, setelah game, ini saya juga mau nambahkan untuk pengembang dan referensi. Maksudnya di ini adalah, jadi nanti user itu bakal tahu siapa yang membuat, bagaimana cara menghubungi, jika ada saran atau kritik, bisa disampaikan di halaman pengembang. Atau jika kita menggunakan referensi yang ingin kita sampaikan untuk user itu supaya dapat mengakses, misal ini saya ada referensi bagus, coba dilihat aja di halaman referensi, itu nanti user bisa klik dan langsung bisa mengakses ke halaman tersebut. Nah seperti itu. Jadi dari orat-oratan ini ya kita bisa langsung menulis menjadikan dia sebagai flowchart seperti ini. Nah setelah itu, setelah sudah flowchart sudah jadi Bapak dan Ibu, kita buat lagi yang namanya tampilannya mau seperti apa. Jadi setelah flowchart jadi nih, calonnya udah habis dari game balik lagi ke menu, nanti ditulis sendiri. Nah setelah sekarang tampilannya, pertama logonya seperti apa. Ini saya mau logo sekolahan dulu. Nah habis itu di sini ada nama sekolahannya, jadi ditulis seperti ini Bapak dan Ibu. Nah seperti di bawah ini. Nah seperti ini. Jadi di sini ada format dari Pusdatin. Silakan yang ingin mendownload ini sudah saya berikan ke Bu Iriani jika dipakai ini, karena menurut saya untuk tampilan yang ini itu lebih mudah karena dia sudah menjelaskan ada tampilannya, ada keterangan tampilannya. Nanti tampilan itu nanti kita mau ngapain sih. Nah kemudian ada keterangan media yang digunakan itu ada apa saja, ada suaranya, ada videonya, terus keterangan GUI itu nanti keterangan graphic user interface, maksudnya oh ini ada gambar home, itu fungsinya apa, nanti lompat kemana. Nah seperti tadi yang saya dapat simpulkan, yang contoh punya Pak Tejo tadi kan, dia ada materi untuk mengenal Hono Coroko. Nah keterangan medianya di situ berarti musik-musik apa yang dipakai, contoh misal sound effect.mp3,
yang akan dijalankan pada saat mengeklik tombol next. Nah, kemudian keterangan tampilannya apa? Berisi tentang materi 1 dan 4 yang dapat diakses dengan mengeklik tanda panah ke kanan dan tanda panah ke bawah. Seperti itu. Kemudian untuk keterangan grafik user interface-nya itu seperti apa? Oh, ternyata tombol panah kanan itu fungsinya untuk mengakses untuk mengakses materi selanjutnya, seperti itu ya kan. Untuk counter itu tidak usah ditampilkan, itu mungkin masuk keterangan media saja untuk membantu dalam menavigasi ataupun membantu dalam mengcoding materi. Jadi dengan kotak pembagian seperti ini, maka nanti user ataupun orang-orang yang membaca itu paham, oh maksudnya Pak Tejo itu bikin tuh maunya seperti ini. Nah, kalau di sini itu kan tampilannya udah jadi. Nah, tampilan ini itu idealnya itu nanti oret-oretan kita Bapak dan Ibu. Jadi contoh misal halaman menu. Nah, menu ini saya mau tulis judul menu di sini. Jadi ditulis aja di sini, menu. Kemudian di sini nanti ada gambar home di sini. Nah, ini nanti balik ke asal. Kemudian ini saya mau pakai tombol X yang artinya nanti akan masuk ke keluar atau ke pengembang. Nah, nanti untuk tampilan menu, nah ini saya tulis ini mau saya pakai materi. Nah, di sini ini mau saya kasih latihan. Nah, di sini mau saya kasih game. Nah, untuk kotak ini nanti mau saya berikan video. Saya punya video bagus yang nanti ingin saya sampaikan ke murid-murid, boleh ditulis di situ. Nah, nanti dari sini kita screenshot saja, baru nanti kita taruh ke dalam form ini. Nah, di sini. Nanti di sini, ini kan sketsanya. Nah, dari situ kita jelaskan itu, Bapak dan Ibu. Keterangan tampilan. Di tampilan ini nanti akan ada menu yang berisi tentang materi, latihan, dan game. Di sebelah kanan materi ada video yang dapat diakses. Kemudian ada tombol-tombol khusus yang nanti akan memandu para user untuk proses navigasi pada materi. Kemudian keterangan medianya di sini ditulis video apa dimunculkan saat diklik berisi tentang apa. Nah, seperti itu, media itu yang ada di situ. Kemudian grafik user interface-nya itu berarti jika tombol materi diklik maka dia akan lompat ke halaman berapa. Jadi kan ini kan halaman 1 nih menu. Nah, ya kan, nomor halaman 2 maaf. Nah, nomor halaman 2 kan ini satunya logo, 2-nya adalah menu. Nah, kemudian nanti 3-nya apa? 3-nya berarti materi latihan, seperti itu. Jadi dijelaskan di masing-masing kolom. Jadi untuk tampilan menjelaskan tampilan secara umum. Kemudian GUI itu graphic user interface yang berarti itu interaksi yang ada di situ, maunya kalau diklik itu dia mau ngapain. Nah, contoh kan ini, jika diklik menampilkan teks tombol 1. Kemudian media apa saja sih yang ada? Oh, ternyata cuma ada musik saja. Oh, ada video. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah contoh media yang sudah kami kembangkan. Jadi sudah berupa naskah. Nah, mungkin nanti ini dapat diunduh. Untuk linknya sudah diberikan ke Bu Iriani. Nah, semoga ini nanti bisa jadi bermanfaat. Seperti itu. Mungkin seperti aja Bu Iriani, kalau ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan, Bu. Iya, nanti ini Bapak Ibu, materi yang ini sudah saya tambahkan ke BCR ya, tinggal di-download, diambil. Saya kira pasti sudah Mas Deva, Bapak Ibu sudah mengambil karena dari malam sudah saya upload. Pas sesuai kita diskusi langsung saya bagikan di GCR. Dan mungkin ada tambahan dari Mas Teja mungkin untuk bagaimana sih cara membuat storyboard yang sederhana dan mudah dilakukan oleh para guru ini, Bu. Apalagi yang baru pertama belajar, Pak Teja. Monggo tips-tipsnya, Pak. Baik, terima kasih Bu Iriani. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang dijelaskan Mas Deva tadi sudah cukup lengkap dan cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin menambahkan saja sedikit untuk pemilihan grafik user interface dan pemilihan grafisnya, alangkah baik itu dipilih yang lebih menarik. Jadi kayak
tingkat kreativitas Bapak Ibu itu ditentukan pada grafik-grafik gitu. Grafis gambarnya, misalkan backgroundnya ataupun bentuk tombolnya atau gambar-gambar yang ada pada materinya. Jadi siswa-siswa itu nanti bisa apa ya, bisa lebih tertarik. Jadi tidak cepat bosan dengan game yang Bapak Ibu buat itu. Dan juga seperti yang dijelaskan oleh Bu Iriani kemarin waktu hari lalu untuk pemilihan materi. Nah, itu materi mana yang pantas untuk dibuat game, mana materi yang untuk dibuat video, dan itu perlu ditentukan banget istilahnya gitu. Ya, begitu saja Bu Iriani. Kalau menurut saya, karena yang dijelaskan Mas Deva tadi sudah cukup jelas dan lengkap. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Teja. Nah, Bapak Ibu, barangkali dari saya, karena saya adalah salah satu yang kalau di Pusdatin itu dipercaya, saya salah satu yang dipercaya untuk memeriksa karya-karya Bapak Ibu yang masuk diupload di portal Rumah Belajar, terutama di sumber-sumber belajar. Nah, kami itu salah satunya adalah kami menilai apakah karya-karya Bapak itu ada unsur-unsur plagiat apa enggak gitu ya. Nah, salah satunya dibuktikan dengan sumber-sumber referensi yang Bapak Ibu tambahkan di dalam karya Bapak Ibu. Nah, jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu, semua aset yang Bapak Ibu tambahkan, mendownload dari mana, ambil dari sumber mana, itu Bapak Ibu mohon dituliskan di dalam referensi. Karena pada saat kami mengecek tentang keberadaan sumber yang Bapak Ibu ambil itu kan ada yang berbayar, ada yang gratis Bapak Ibu. Jadi mohon diambil itu yang gratis, jangan ambil yang punya yang punya orang yang memang ada hak untuk Bapak Ibu kena membayar atau seperti apalah, belum diizinkan seperti itu. Tapi Bapak Ibu langsung mencomot, menambahkan ke dalam media Bapak Ibu. Nah, ini nanti suatu saat nanti menjadi masalah kepada Bapak Ibu sendiri. Nah, barangkali dari saya seperti itu perlu diperhatikan, terutama ini Bu Hafsa, Bu Marita, barangkali yang ingin mengambil gambar-gambar yang ada di internet. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jadi harus ada yang cari yang free, yang gratis. Nah, ini pasti Mas Deva punya referensi nih ya, punya sumber-sumber referensi yang banyak nih. Kalau kita mencari gambar-gambar yang bagus atau aset yang bagus tuh di mana saja. Seperti itu ya Mas Deva ya. Kalau biasa kan misalkan freepik.com. Nah, Bapak Ibu bisa cari di freepik.com. Mungkin Mas Deva bisa menambahkan di mana lagi nih gambar-gambar yang keren-keren itu bisa Bapak Ibu guru bisa ambil dan itu free. Tidak usah kena hak ciptanya orang atau perlu Bapak Ibu membayar lisensi kepada yang punya kayak gitu. Jadi kita pilih yang free. Nah, monggo Mas Deva dibagikan dong tipsnya untuk teman-teman kita hari ini. Kira-kira mencari selain ini kan mereka berlatih. Nah, untuk bikin media sendiri, ini kan persiapan guru-guru Maluku Utara ini menuju ke membatik Mas Deva. Nah, kalau menuju membatik, otomatis hal-hal teknis seperti itu juga mereka perlu tahu. Oke, silakan Mas, tolong dibagikan tips-tipsnya. Ya, terima kasih Bu Iriani. Nah, tipsnya itu untuk membuat tampilan itu menjadi menarik ya. Kalau saya pribadi ya benar, saya cari yang gratis di Google. Kebetulan kami pakai Freepik. Ya, ada akun salah satu teman kita yang dia sudah berlangganan. Nah, saya tinggal minta saja. Nah, kalau ada teman-teman dari Bapak dan Ibu, mungkin kalau ada yang nanti kan ini kan di grup ya, siapa tahu nanti di satu grup ada yang punya akun premium. Yang jelas bukan saya aja masih pakai gratisan. Tapi gini, gratisan pun Bapak dan Ibu itu juga sudah bagus. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin coba iseng-iseng aja ya kan, buka saja di Freepik. Nah, ini saya presentasikan ya, saya share screen coba nih. Saya share screen, entire screen, klik share. Nah, ini sudah ada, ini tinggal free pick. Nah, ini hanya, nah di sini vektor top foto. Nah, di sini nanti itu sudah ada. Misal kalau tips saya kalau mencari untuk game edukasi, untuk game itu tinggal ditulis game element. Nah, seperti ini. Game element itu mencakup banyak ikonnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ketahuan kan saya ambil dari mana kan? Dari Freepik yang game kemarin. Nah, ini tinggal diganti saja.
Nanti ngeditnya di mana Mas? Ngeditnya di PowerPoint. Jadi download dulu, dipotong, terus diedit di PowerPoint. Nah, kan tinggal ditumpuk saja. Nah, di sini banyak nih. Ini ada nih. Jangan lupa diperhatikan kalau ada lambang apa namanya mahkota itu berarti dia nggak gratis. Layan. Nah, kalau ini nah kalau ini yang gratis saja nih banyak nih. Nah, di sini. Nah, ini seperti ini bayar. Nah, cari yang gratis itu banyak Bapak dan Ibu. Ini contoh misal saya cari yang ini. Nah, ini kan juga lumayan nih, bagus nih. Ya kan temanya adalah kayu. Nah, ini bisa diklik, di download saja langsung bisa. Nah, ya kan free download. Diklik, nanti dia akan tinggal download, klik. Nah, di situ tinggal kita otak-atik saja. Kita potong, dan itu gratis. Nah, kalau Bapak dan Ibu juga ingin cari di Google, misal saya mau nyari gambar forest atau hutan, ya kan? Forest image itu perlu diperhatikan, ya kan? Ininya kan kadang-kadang ada nih. Gambar ini bisa memiliki hak cipta itu maksudnya jangan bergembel atau apa ya, jangan coba-coba, maksudnya ya main aman saja kita. Nah, kan takutnya nanti kalau ada itu nanti kita ya mungkin efeknya paling ya karya kita nanti nggak boleh tampil gitu efek buruknya, tapi kan lebih baik kita main aman. Nah, seperti itu. Nggak cuma free pick Bapak dan Ibu, jadi banyak juga kita tinggal cari free asset, itu juga ada free asset for game. Nah, misal itu tidak cuma free pick, nah situs penyedia aset gambar gratis. Nah, begitu juga dengan musik. Kalau saya ini mungkin saya catat, kalau saya pakai mencari musik biasanya di Bensound. Nah, ini di Bensound. Nah, royalty free musik Bensound. Ini bagus untuk mencari background musik. Ya, kalau di sini pasti tidak akan di take down atau tidak akan dipertanyakan karena ini bagian besar adalah free dan gratis Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau musik. Kemudian kalau untuk suara-suara, free voice asset. Nah, tinggal dicari aja di Google, semuanya ada Bapak dan Ibu. Nah, ya kan, audio dan sound effect. Nah, seperti itu. Kalau saya seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu, Mas kok gambar seandainya ini kepepetnya ya Bapak dan Ibu. Kepepetnya misal Bapak dan Ibu misal nyari gambar stroberi. Buah stroberi. Nah, misal pengen minta gambar ini, ya kan? Terus ada ini, tapi saya pengen banget Mas, itu di-download saja, tetapi sebisa mungkin diedit dulu. Jadi dia tidak menyerupai aslinya. Mungkin dibolak-balik, mungkin gambarnya tak balik ya Mas, terus tak crop aja setengahnya, terus tak ganti warna, itu meminimalisir ya. Seenggaknya seperti itu. Tapi itu kalau cara kepepet aja. Seenggaknya kan sudah bisa diedit. Kalau saya mungkin tipsnya malah buka WhatsApp saya. Kalau saya mungkin seperti itu, Pak dan Ibu. Mungkin Mas Tejo bisa menambahkan. Silakan. Atau mungkin, ini mungkin Bu Iriani pengalamannya lebih banyak ini untuk tips-tips mencari aset. Tapi kalau saya sebagian besar, saya bikin sendiri di PowerPoint, kayak kemarin itu. Jadi PowerPoint saya buka, terus saya hias dia di situ. Nah, ini saya juga berikan tips lagi untuk membuat aset di PowerPoint. Kalau Bapak dan Ibu mungkin, wah Mas kalau download males dada, harus ngedit dulu, ya kan? Wah, nah mendingan kalau saya ini tak share screen lagi. Entire screen. Nah, sudah terlihat ya? Belum? Oh, ini belum. Nah, kalau saya biasanya kalau pakai PowerPoint itu saya
saya biasanya pakai PowerPoint itu kalau ingin mengedit menu. Nah, saya pakai ini nih. Nah, pakai ini. Terus saya berikan efek emboss. Nah, ini nih. Nah, seperti ini ya kan. Terus ini saya berikan gradien. Nah, di sini. Ini biar lebih apa ya istilahnya. Nah, terus habis itu saya tulis misalkan materi. Ctrl A, terus saya bold, fontnya saya ganti, yang tebal mungkin bisa Arial atau bisa, nah seperti ini. Nah, materi. Nah, ya kan? Terus kita berikan sedikit outline biar terlihat mantap. Nah, juga bisa kita tebalkan di sini. Atau kita berikan efek shadow biar ada bayangannya di luar. Nah ini kan sudah istilahnya lumayan. Kemudian di klik kanan tinggal di save as picture, itu sudah istilahnya dia sudah mantap. Nah, untuk dijadikan suatu tombol. Nah, terus saya juga ini apa namanya? Kalau ingin pakai, misal saya punya gambar bagus. Nah, saya punya gambar ini misal laut. Nah, kalau punya gambar laut, misal punya gambar yang lain lah gitu. Ingin dijadikan tombol, itu tinggal saya ulangi lagi langkahnya. Ini pelan-pelan ya, kalau kecepatan tolong saya diingatkan ya, nanti saya diprotes lagi. Mas, kecepatan. Jadi diklik dulu tombolnya. Nah, kemudian diklik di shape fill, pakai di picture. Nah, dari picture, silahkan pilih ke file, terus pilih gambarnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti jadi semacam tombol atau semacam gambar yang bagus. Ada tulisannya. Nah, nanti tinggal diklik kanan, save as picture, masukkan ke dalam file, kemudian di save. Nanti kalau kita lihat di sini, nah ini nanti sudah jadi aset yang bisa digunakan. Mungkin itu saja Bu Iriani tips dari saya. Nah, kan saya sering pakai itu. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih, Mas Deva. Mas Teja mau nambah dikit lagi nggak? Menurut saya sudah sih Bu. Saya juga sama. Misalkan NASA juga sama seperti Baik. dari PowerPoint juga, dari FreePic. Baik. Sama juga. Kalau lebih amannya sih memang bikin sendiri gitulah. Misalkan terhindar dari copyright dan sebagainya. Seperti halnya meskipun sederhana dari PowerPoint, tapi lebih aman istilahnya begitu, daripada nanti karya kita sudah jadi tapi gagal di upload, Ya, atau mungkin sudah di upload ternyata di take down gara-gara copyright begitu. Betul. Baik, Bapak Ibu masih semangat ya semuanya ya? Semangat. Iya. Baik, tadi ada yang sudah raise hand, Pak Dwi Tegar dan Ibu Surya Ningsih sudah angkat tangan, mungkin mau berbagi bersama kita, Pak Dwi, monggo Pak. Belum, Bu. Oh belum, tadi raise hand mau bertanya atau gimana? Tapi saya ingin tahu dulu ya, ini kan ini sudah pertemuan kita yang ketiga dan terakhir secara tatap muka. Tapi hari ini kan saya baru mendengar suaranya Pak Dwi, jadi sambil lewat aja tuh kemarin. Nah, Pak Dwi ini dari sekolah mana nih Pak, kalau boleh saya tahu? Dari SMA 1 Blitar, Bu. Oh, dari Jawa Timur ya? Jawa Timur ya, Bu. Ya. Ini sedikit bocoran aja, Pak Dwi itu tahu informasi pelatihan ini dari mana? Kemarin kan saya buka rumah belajar itu ya Bu ya. Terus kok saya itu ya minat ikut seminar itu untuk pengalaman serta ya kan nggak pernah dari kategori prestasi, cuma ya untuk ikut-ikut untuk pengalaman aja mengikuti itu. Baik. Jadi kok ada seminar itu ketemu informasi di sana, ketemu informasinya di situ. Baik. Iya. Baik. Iya, terima kasih ya Pak Dwi. Artinya sudah mempercayakan kami, meskipun kan banyak Pak Teja
Iya Pak Deva, ini banyak yang teman-teman tuh pas mau bergabung ragu. Kok dari barat belajar ke timur? Biasa juga timur belajar ke barat. Ini terbalik Mas Deja, dari barat belajar ke timur. Ada apa di timur gitu. Nah, saya kalau yang sudah masuk, ada yang japri ke saya, Bu Iriani beneran ini di Maluku Utara, bukan di Jawa Timur. Bukan, ini yang memberikan informasi kan pengawasnya Bapak Ibu, tapi beneran ini informasi kegiatan kami di Maluku Utara. Nah, kayak gitu Pak Dwi. Jadi setelah mereka mendengar seperti itu, kan belum saya tambahkan Pak Teja sama Pak Deva. Jadi pada kabur Pak Teja, Mas Deva. Nah, tapi setelah mereka tahu kegiatan kita, menurut Pak Dwi bagus nggak kegiatan kita nih Pak? Ya bagus Bu, untuk mencari apa itu teknik-teknik cara pembelajaran apa ya untuk siswa di kelas gitu, selain edu game itu cara-caranya. Saya juga belajar belum profesional juga. Iya Bapak Ibu, menurut saya begini, kan belajar itu nggak pernah berhenti. Harusnya kita berpikirnya siapapun kita belajar, ayo hajar saja. Jadi kita nggak pernah merasa bahwa kita sudah cukup belajarnya. Dari siapapun kalau umpama itu ada informasi baru, saya belajar SAC itu sudah 3 tahun yang lalu. Tapi saya tetap saja belajar lagi sama Bapak Ibu semuanya. Mengapa? Kan ilmu itu berkembang. Apa yang diajarkan Mas Deva dengan ilmu yang saya belajar 3 tahun yang lalu itu berbeda Bapak Ibu. Karena itu ada perkembangan lagi yang sudah direvisi oleh SAC itu sendiri. Makanya menurut saya ini kita sangat bersyukur, Mas Pak Dwi, tahu tidak informasinya nih? SAC itu melaksanakan diklat seperti kita ini, 10 orang aja Pak, 30 juta. Hanya 10 Pak, enggak 30, 10 itu bayarannya 30 juta. Nah, kita dari Pusdatin bersama Rumah Belajar, bersama kami Duta, itu menyelenggarakan kegiatan ini gratis loh Pak. Seperti itu, jadi itu patut kita syukuri. Nah, Bu Ningsi mengangkat tangan. Bu Ningsi, halo. Bu, iya betul ya Bu Ningsi. Apakah mau berbagi Bu Ningsi? Saya mau bertanya, Bu. Oh, mau bertanya. Baik, silakan. Monggo. Iya, Bu. Biasa yang saya mau tanyakan, Bu, kalau misalnya kita pakai elemen yang gratis itu, apakah dalam karya kita juga tetap harus ditampilkan sumbernya? Terus yang kedua, apakah misalnya kalau kita menggunakan elemen yang dari aplikasi, misalnya nih saya kan paling seneng tuh yang belajar Sepeto, terus animasi kita buat, terus di screenshot, diedit masuk ke karya Bu, apakah itu masuk copyright atau bagaimana Bu? Tetap harus tampilkan sumbernya atau gimana? Cuman itu Bu, makasih. Iya. Kan Ibu ambil di Zepeto itu kan harusnya itu aplikasinya berbayar Ibu. Nah, jadi aset-aset yang dimiliki di sana itu harus disebutkan. Misalkan Ibu mengambil animasi di Zepeto itu 20 misalkan atau 10. Tapi bukan disebutkan satu-satu, cukup satu saja. Misalkan zepeto.com atau apalah gitu kan, seperti freepik.com. Itu saja Bu, satu. Dan itu salah satu sumber yang Ibu ambil. Jadi disebutkan di situ. Jadi bukan setiap gambar disebutkan setiap gambarnya. Jadi kalau 200 gambar berarti sama, namanya sama tapi disebutkan 200. Enggak juga Bu. Bukan seperti itu. Jadi satu saja disebutkan. Yang penting ada disebutkan Bu ambilnya di mana. Nanti kan kita sebagai tim penilai mengecek itu apa benar di situ. Kita akan cari tahu apa benar apa enggak di situ. Seperti itu Bu. Oh, jadi tetap harus ditampilkan Bu ya. Betul, apalagi kalau seperti Zepeto itu kan memang banyak yang berbayar Ibu. Jadi dia tuh banyak kena copyright. Jadi yang kita khawatirkan itu jangan sampai Ibu tadi seperti disampaikan oleh Mas Deva sudah capek-capek bikin karya, pas mau dipublish kena itu yang namanya tidak gagal tampil gara-gara banyak ditemukan aset yang bukan free tapi berbayar, dan itu mereka menolak untuk menampilkan, apalagi YouTube. Nah, tidak mau itu kalau ada yang kayak itu. Nah, kalau ke Rumah Belajar apalagi. Jadi meskipun orang-orangnya kita desain sendiri di aplikasi itu Bu, terus kita edit, itu masih tetap harus menampilkan sumbernya Bu ya? Iya kan, asal gambar Ibu tuh Ibu ambil di sana. Gitu ya, bukan Ibu yang buat sendiri kan? Ibu ambil baru diedit kan? Iya.
gitu. Dan sumbernya itu bukan OR, itu kan berbayar tadinya tuh, tetap disebutkan Ibu. Oh iya Bu, siap. Karena bukan ibu yang menghasilkan, atau apalagi ibu yang bukan ibu yang membuat dari awal, itu diambil lagi dari punya orang terus diedit kan. Artinya seperti orang Jawa bilang kalau nuwun, permisi saya ambil barangmu, pinjam dulu. Ini harus ada permisinya kayak gitu, harus ada kita sebutkan. Itu etika dalam apa ya, membuat sebuah media supaya kita tidak kena yang namanya kasus plagiat Ibu. Oh iya Bu, siap. Iya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya, ini Ibu Fitriatus. Silakan Ibu Fitri. Silakan Ibu Fitri. Baik, terima kasih. Bunda mau nanya kalau misalnya gambar itu kita ambil dari misalnya foto, kemudian kita ganti ke kartun begitu, apakah masuk plagiat apa tidak, Bunda? Foto siapa dulu? Kalau foto dirimu kan tidak. Foto yang alami, misalnya gambar apa begitu, kucing, contoh kucing betulan ini, terus kita kan kucingnya asli, kemudian kita masukkan jadi kartun begitu. Tidak mas. Kalau yang kasusnya David foto sendiri, ya, terus diedit oleh kartun, pakai aplikasi. Yang foto Fitri sendiri, bukan orang lain. Tapi yang bermasalah itu jika Ibu Fitri mengambil gambar di kucing, tapi tidak disebutkan mengambil gambar itu di itu yang salah. Maksudnya belum ditambahkan ke referensinya atau di daftar pustakanya, harus ditambahkan. Tapi kalau foto sendiri, kita kumpul foto-foto begitu, ketemu mas teja foto, ketemu ada buah pisang foto, itu kan yang mau foto kita sendiri, berarti kan punya hak kita sendiri. Mau dijadikan itu hak kita, biar karena kita yang bukan asli gitu, tidak apa-apa ya Bunda? Tidak apa-apa, kan kita yang membuat, membuat mengembangkan, itu kan Fitri, bukan orang lain. Oh ya, terima kasih Bunda. Baik, terima kasih kembali. Baik, mungkin Bapak Ibu, kesempatan Bapak Ibu itu untuk mengeksplor. Jadi tugas storyboard itu sebenarnya tidak saya ambil sebagai kewajiban. Ya, Bapak Ibu, tidak merupakan kewajiban. Yang saya wajibkan itu adalah tugas membuat media. Tapi untuk menghasilkan media yang wajib tadi, Bapak Ibu harus melalui proses, yaitu membuat storyboard dulu. Mengapa? Supaya memudahkan Bapak Ibu mengerjakan sebuah karya yang benar dan baik. Begitu ya Pak Dwi. Jadi jangan merajuk ke saya. Kenapa ya Bu Iriani, di situ kan nggak ada tulisan tugas membuat storyboard. Kok tiba-tiba ada tugas storyboard begitu. Nah ini saya memperkenalkan itu sebenarnya memudahkan, daripada tadi kata Mas Deva, ya seperti zaman dulu saya menggambar di kertas dulu. Kalau saya mau membuat sebuah media, saya gambarnya urat-arit dulu. Nah tidak seperti itu. Kita akan bekerja arahnya benar, dan kita akan meninggalkan karya-karya kita itu, rekaman karya kita itu secara baik, sehingga suatu saat nanti jika Padu itu karyanya bagus terus mau dikembangkan oleh Bu Ningsi di Bone, kan sudah tahu, oh ini yang mau saya kembangkan, ini jangan, yang ini saya pertahankan, yang ini harus saya berubah. Sudah tahu karena Bu Ningsi membaca dari storyboard yang dibuat oleh Pak Dwi, kayak gitu ya, tidak pusing melihat gambar, hanya melihat media saja. Oke. Nah sebenarnya hak intelektualnya itu Mas Dwi duduknya di storyboard, paling banyak tuh begitu. Jadi selain karya, orang membeli mahal tuh storyboardnya untuk sebuah karya. Nah makanya tolong didesain storyboard yang benar dan baik. Kalau storyboardnya baik, insya Allah karya Bapak Ibu juga baik. Itu saran saya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Karena Bapak Ibu semuanya masih proses membuat, maka kita tidak akan memperpanjang lebar waktu tatap muka kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah semuanya bisa memahami apa yang kami maksudkan, yaitu membuat storyboard dulu sebelum Bapak Ibu mengerjakan sebuah media edugame. Di Maluku Utara, Bapak Ibu, niat kami membuat kegiatan ini adalah
persiapan Bapak Ibu, kami minggu depan itu sudah masuk launching membatik. Jadi sudah membatik. Otomatis guru-guru kami itu sudah masuk sesi membatik secara nasional yang diprogramkan oleh Pusdatin. Nah, harapan saya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, Ibu Ningsi di Bone bisa mengambil kesempatan ini juga. Yuk sama-sama mendaftar di membatik di rumah belajar. Di rumah belajar itu Bapak Ibu sudah dibuka membatik tahun 2021. Hadiahnya lumayan loh Bu Ningsi. Kalau saya tidak salah itu 35 juta untuk karyanya. Ya. Iya, siap menunggu level 3, Bu. Kalau level samping. Baik, kalau membatik Bu Ningsi beda dengan pembatik. Pembatik beda dengan membatik. Oh, beda. Oh, iya Bu Ningsi belum tahu ya. Pembatik beda dengan membatik. Nah, membatik itu pembatik. Nah, pembatik itu kan pembelajaran berbasis TIK, nanti ujungnya jadi duta seperti saya. Kalau membatik membuat bahan ajar berbasis TIK, nanti karyanya tuh dipromosi, masuk ke sumber belajar, dipromosikan kemana-mana, kayak gitu. Gitu Bu, iya. Iya, jadi silahkan diambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, Bu Sutrismi, sahabat saya, di mana? Terima kasih. Iya, jadi Pak Dwi, Bu Sutrismi, Pak Hamzah, Bu Fitri, dan teman-teman yang lain, Bu Ningsi dari Bone, jauh-jauh di sana, teman saya juga tadi dari Riau ya. Menurut saya, usia itu hanya angka. Ya. Jadi 50, 49, 60 itu 55. Berapa Bu? 55. Nah, anggap saja Bu Sutrismi ini baru berusia 15 tahun. Nah, mengapa? Supaya pada saat bekerja penuh semangat. Jadi kita ingin bisa menghasilkan karya meskipun usia kita tidak muda lagi. Begitu ya Bu Sutrismi? Iya, harus semangat. Harus semangat. Baik. Jadi Pak Dwi kalau sudah semangat, apapun bisa dikerjakan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Pak Dwi mengacung tangan, Pak Tejo ini kayaknya ya. Pak Dwi. Enggak, itu nama itunya akunnya, tapi iya, nama Pak Tejo yuk. Pak Tejo, iya betul. Pak Tejo, silakan Pak. Iya, ini maaf agak keluar dari materi, boleh nggak Bu? Boleh, tapi jangan yang seram-seram ya Pak. Boleh ya. Pak. Ini kan mumpung ketemu Pak Deva. Oh iya, mana Pak Devanya? Ayo ya, Pak, dicari tuh sama Pak Tejo. Dari Pusdatin itu. Ini kalau cara Jawa, bahasa Jawanya nguboroso ya Ibu. Jadi untuk selama pandemi ini pembelajaran hampir di semua sekolah itu menggunakan sistem daring yang harus menggunakan gadget atau HP. Nah, menggunakan HP handphone. Padahal sebelum ada pandemi, contoh di sekolah kami, itu masalah HP justru dalam satu tatib itu merupakan larangan. Ya, larangan untuk siswa menggunakan HP. Namun selama pandemi ini, anak justru diwajibkan harus menggunakan HP. Sementara dari ini yang sudah saya jadikan asesmen sebelum saya menentukan saya harus menggunakan apa, itu banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya tadi itu menggunakan HP tetapi tidak digunakan untuk belajar, minta data tapi tidak untuk belajar. Jadi misalnya ada bantuan paket data itu rata-rata hampir tidak dipakai karena tidak bisa dipakai game yang dalam arti game bukan yang game pembelajaran. Nah, saya punya gambaran itu cara untuk membatasi aktivitas anak dalam menggunakan HP khususnya game itu. Kalau sekolah
itu bisa mengkondisikan satu rumah. Jadi sekolah itu punya satu rumah atau e-learning. Jadi HP itu semua mata pelajaran, dalam proses pembelajaran baik itu materi maupun tagihan evaluasi itu hanya satu rumah yang harus dimasuki. Selama ini kan misalnya di sekolah kami ada 11 mata pelajaran. Guru A menggunakan Zoom, guru B menggunakan A, menggunakan B, menggunakan C. Akhirnya orang tua itu banyak yang mengeluh, termasuk siswa juga. Nah, gambaran saya, kalau sekolah itu mempunyai satu rumah, e-learning, semua materi, semua tugas, semua tes masuk di satu rumah itu, insya Allah, walaupun anak di depan memegang HP, kalau 11 mata pelajaran itu berada di satu rumah, HP itu kalau misalnya istilahnya Pak Deva itu template-templatenya itu tidak banyak template yang dikunjungi, tapi justru e-learning itu. Saya pernah membantu orang tua siswa yang katanya HP-nya macet. Ternyata di dalam HP itu template atau cache-nya itu hampir 1 giga. Dan kebanyakan itu justru HP, game. Ya, jadi cache template-nya itu besar sekali. Nyatanya setelah cache itu template saya buang, bisa berjalan lagi. Itu Pak Deva. Jadi kalau bisa justru malah sekolah itu difasilitasi, diajak untuk memikirkan e-learning agar mempunyai satu rumah untuk wadah semua materi dari mata pelajaran apa saja, tagihan-tagihan juga di situ, nilai kita buat publik, orang tua juga bisa mengakses lewat e-learning itu. Demikian Pak Deva, Pak Teja, Pak Agus barangkali online. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Deva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teja. Mungkin sebelum dijawab oleh Pak Deva sama Pak Teja, mungkin Pak Teja, saya salah membedakan, salah menyebutkan. Pak Tejo, di rumah belajar itu sebenarnya sudah mengembangkan e-learning dan semua paket itu ada di situ, ya Bapak Ibu. Jadi dan ini kalau umpama Bu Hafsa sudah pakai rumah belajar belum? Belum. Nah, tapi jangan bilang-bilang nanti saya dimarahin sama Mas Deva ya. Ini gara-gara Bu Hafsa belum kenal sama saya ini ya. Baik. Saya sudah pernah ikut tapi tidak masuk di itu karena ganti paspor waktu itu atau bagaimana? Oh iya, oke. Masuk, sudah pernah ikut. Baik, Bu Hafsa, jadi sekarang itu yang dimaksudkan oleh Pak Tejo tadi namanya e-learning, semuanya itu satu paket ada di dalam. Dan rumah belajar itu gratis. Jadi kalau bikin e-learning itu mahal biayanya untuk sekolah ya. Tapi kalau rumah belajar itu gratis dan semuanya sudah ada di situ. Mau tadi tuh edu game. Tapi ini aja daripada saya cerita mending saya share ya supaya Ibu Hafsa ingat lagi ke saya. Nah, oke, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal ketik portal rumah belajar. Nah, ini nih. Portal rumah belajar. Ini sudah ada. Nah, portal rumah belajar. Jadi ada tulisannya belajar.kemdikbud.go.id. Nah, jadi umpama Ibu Hafsa mau ikut nih kegiatan-kegiatan di sekolah, mau belajar dari rumah, mau ada program-program dari Kemdikbud tuh banyak ya, dari ini Halo Sahabat Rumah Belajar tentang Ki Hajar STEM ya. Ini ada beasiswanya nih Ibu, total itu sampai 350 juta ya. Nah, kemudian ini ada membatik yang tadi ini kegiatan pelatihan ini nanti ujung-ujungnya kalau di Maluku Utara tuh nanti kita menuju ke sini. Lomba membatik. Membatik itu bukan bikin baju batik, tapi membuat bahan ajar berbasis stick. Nah, kemudian ini Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, ini. Jadi ini ada portal rumah belajar yang bisa diakses oleh guru dan siswa secara gratis Bapak Ibu. Dan
fitur-fitur utamanya ini Bapak Ibu untuk sumber belajar ini bisa kita akses, kita download, ada video-video di sana. Kemudian ini ada kelas mayanya Bapak Ibu sama seperti Google Classroom ini. Jadi ada LMS-nya juga. Kemudian di sini ada lab maya. Jadi kalau Ibu Hafsa mau praktek, mau itu tadi mau praktek sama anak-anak, tapi jaringan internetnya terbatas. Nah ini lab mayanya ini bisa dibuka secara offline. Nah ini ada bank soal juga. Jadi Ibu Hafsa tidak usah pusing-pusing cari soal apa untuk belajar minggu depan, mau latihan soal mahasiswa. Ini ada semua di bank soal. Kemudian ada juga nih Bapak Ibu, ada buku. Jadi tidak usah bilang anak-anak suruh beli buku, orang semua bukunya ada di sini. Lalu sini ada peta budaya, belajar berbasis budaya Bapak Ibu. Kemudian ini ada wahana jelajah angkasa. Ibu Hafsa bisa mengajak anak-anak belajar melihat tata surya menggunakan teleskop, ada di sini. Kemudian ini guru-guru bahasa Indonesia bisa buku-buku yang untuk bahasa Indonesia ya, pembelajaran bahasa Indonesia baik pantun, puisi, ini semuanya tersedia di sini. Nah, kemudian yang mau ikut diklat Bu Hafsa, ini bisa langsung daftar di sini secara gratis. Nah, ini ada edu game, macam-macam edu game yang kemarin sudah diperkenalkan oleh Pak Agus. Nah, ini juga yang baru di launching yaitu augmented reality. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau menulis di blog, ini juga ada untuk kegiatan literasi kita baik siswa maupun guru. Kemudian apa lagi? Ini ada yang disembunyikan, kita lihat. Oh, ini testimoni. Oke. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang ada yang fitur utama, ada fitur penunjang. Nah, kita lihat selengkapnya dulu. Oke. Ini fitur pendukung. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya tuh paling suka Bapak Ibu yang ini karena kalau di daerah-daerah 3T itu saya bisa meminta guru-guru di sana itu menggunakan TV edukasi dan suara edukasi. Ini radio, tapi khusus untuk pendidikan. Ini TV edukasi Bapak Ibu, belajar dari rumah menggunakan TV edukasi. Kemudian ada radio edukasi. Lalu yang paling keren itu kalau saya belajar di kelas saya ini mobile edukasi. Ini juga sangat keren Bapak Ibu, bisa kita download untuk, atau Bapak Ibu ingin membuat edu game tadi, bisa juga Bapak Ibu bisa ada inspirasinya juga dari sini. Bisa membuka, mengklik mobile edukasi. Ini ada game-game yang menarik Bapak Ibu di sini. Nah, barangkali itu saja Bapak Ibu bisa bisa berbagi dengan teman-teman di sekolah. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu di sini ada Office 365, ada Google Suite, ada Genius, segala macam deh Bapak Ibu. Ini partner kerjasama dengan rumah belajar. Dan itu Bapak Ibu bisa dapatkan secara gratis tanpa bayar. Nah, cara untuk memperoleh itu Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa tinggal login. Ini kalau mau belajar di rumah panduannya seperti apa ini sudah ada. Jadi untuk bagaimana menerapkan pembelajaran inovasi selama belajar di rumah. Nah, ini Bapak Ibu tinggal download panduannya, kemudian dibagi untuk teman-teman guru. Nah, untuk yang baru kita masuk, apalagi seperti Ibu Hafsa yang katanya lupa atau passwordnya hilang, tidak usah khawatir Ibu Hafsa. Tinggal ini, Ibu Hafsa masuk misalkan pakai akun belajar ID. Nah ini, jadi pilih pakai akun belajar ID atau pakai akun rumah belajar, atau juga bisa masuk pakai Google. Jadi email yang Bapak Ibu punya tuh bisa daftar pakai email pribadi atau Gmail, ataupun pakai akun belajar ID, ataupun masuk pakai akun rumah belajar yang Bapak Ibu buat sendiri seperti saya di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Hari ini tidak akan saya praktekkan karena sesi kita ini sebenarnya untuk sesi presentasi, tapi tadi karena disinggung oleh Mas Pak Tejo tentang learning, maka Bapak Ibu mumpung ini ada rumah belajar bisa diakses secara gratis. Bu Hafsa cari materi, Bu Hafsa tidak pusing-pusing, mau belajar apa saja ada di sana. Ya, Ibu Hafsa mau mengajar, tinggal menyiapkan sumber belajarnya yang cocok untuk belajar apa hari ini, tinggal diambil di rumah belajar Ibu. Nah, sekali lagi Ibu Hafsa tidak perlu cari buku ya. Cari buku-buku itu yang bikin pusing Ibu Hafsa, apalagi meminta anak cari buku dan bayar. Jangan lagi kita tinggalkan itu Ibu. Jadi kita download, kita printkan untuk anak-anak, atau kita kopikan untuk anak-anak, mereka sudah bisa belajar. Gitu ya Bu Hafsa. Ya.
Dan Pak Dwi, sebagai informasi daerah saya itu kan daerah 3T, 78% itu nggak ada internet. Nah, rumah belajar itu punya namanya web rumah belajar offline. Jadi kita belajar berbasis web tapi offline. Itu kerennya Pak Dwi. Dan hanya ada di Maluku Utara dan beberapa daerah yang daerah 3T dan itu menerima bantuan dari rumah belajar. Nah, tunggu apa lagi Bapak Ibu, saya lagi promosi nih. Kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu masih ingat salam rumah belajar, ini Bu Ningsi nggak boleh salah nih. Kalau saya bilang rumah belajar, berarti belajar di mana saja. Ibu bilang belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke. Mas Deva tolong dicek ya, semua mengartikan video, perhatikan mulutnya, siapa tahu ada yang salah bilang. Kalau saya bilang rumah belajar, jawabnya apa Pak Dwi? Pak Dwi dulu deh, Pak Dwi. Rumah belajar? Rumah. Anda tidak beruntung. Saya lanjut ke Pak Hamzani. Pak Hamzani, kalau saya bilang rumah belajar, jawabnya apa Pak? Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wah, luar biasa Pak Hamzani. Pak Dwi, jangan sampai salah ya, nanti rumah belajar nggak datang ke situ loh. Oke. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk sharing pengalamannya kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan saya sangat berharap Bapak Ibu bisa mengeksplor ilmu-ilmu yang sudah kami bagikan bersama narasumber kami. Dan saya penanggung jawab kegiatan untuk Provinsi Maluku Utara, Ibu Iriani, Duta Rumah Belajar tahun 2018, Pak Deva dan Pak Teja, kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan pelatihan EduGame di Provinsi Maluku Utara bersama Bapak Ibu guru hebat semuanya tentunya. Dan mudah-mudahan saya doakan kita bisa berjumpa kembali untuk event-event rumah belajar lainnya, dan semoga tugasnya bisa diselesaikan dengan baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan kami berikan sertifikat 32 JP. Gitu ya Bapak Ibu ya. 8 hari dari sekarang Pak Hamzani tolong dibuatkan karyanya yang terbaik. Ibu Siti, tunggu meskipun sibuk ya Bu Siti Marfua, mudah-mudahan meskipun sering mati lampu, tapi jangan padamkan semangatmu untuk tetap belajar. Semangat. Baik, terima kasih Bunda. Kalau begitu barangkali saya minta dari peserta dulu, pengen tahu membuat apa ya, kesan belajar dulu kita sebelum kita tutup, boleh salah satu orang yang ingin menyampaikan kesan belajarnya selama 3 hari. Oke, saya cari deh, tidak ada yang mau mengaku. Saya cari saja, saya tunjuk ya. Oke. Ibu Amira ada? Baik, Ibu itu tidak ada. Baik, Ibu Sani Walanda, apakah ada? Lagi rame. Oh, lagi rame. Baiklah. Yang tidak rame ini Ibu Umi, boleh? Itu Ibu Amira, raise hand Bunda. Oh siap, Ibu Amira, monggo Ibu Amira. Ini. Halo, Ibu Amira ada? Apa kabar Bu Amira? Baik. Alhamdulillah baik. Sering kepental nih. Oh begitu. Sering kepental, jaringan tidak bagus. Oke, Ibu Amira, saya ingin dengar cerita Ibu, pengalaman Ibu, kesan Ibu belajar bersama kami selama 3 hari ini. Apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu alami, dan mungkin ada masukan dari Ibu untuk kami. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ibu Mirawati, nama panggilan Ibu Amira. Jadi saya dari Maluku Utara juga, sama dengan Ibu Iriani. Jadi alhamdulillah dengan pembelajaran webinar ini, sekalipun jaringan sering lemot,
tapi dengan materi-materi yang disajikan oleh narasumber baik Ibu Iriani, Pak Teja, sama Pak Deva, alhamdulillah bisa menambah pengetahuan kami dalam membuat pembelajaran berbasis TIK. Jadi aplikasi yang terbaru yang telah yang baru saya kenal, jadi saya baru mengenal aplikasi ini, jadi lebih gampang untuk kami bisa membuat media pembelajaran, sekalipun di Kota Ternate sudah bisa belajar secara tatap muka, tapi kami bisa mempraktekannya secara langsung lewat game-game yang nantinya bisa kami ciptakan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas semua materi yang disampaikan. Semoga berguna untuk kami ke depannya. Baik, terima kasih Bu Amira, keren sekali kesan-kesan belajarnya. Oke, saya beralih seorang lagi yang tidak pernah muncul ini. Ya, satu orang lagi saya ingin mendengar suaranya. Apakah Bu Siti sudah siap untuk tampil? Ya, Bu Siti silakan Bu Siti. Bu Siti sudah raise hand. Silakan. Suaranya masih di mute. Suaranya masih di mute. Okay. Assalamualaikum. Ya. Ibu Duta yang terhormat, Pak Ketua, juga Pak Deva yang sudah berbagi ilmu dengan kami. Di sekolah kami kemarin saya dapat informasi ini langsung dari Ibu Duta, kemudian saya share ke grup sekolah kami dan ada teman-teman yang lain juga ikut kegiatan ini. Luar biasa, semua teman-teman mengikutinya dengan baik dan kami mengikutinya langsung dari sekolah. Hari Minggu kemarin dari rumah masing-masing, tapi dari hari Sabtu itu kami mengikuti langsung, sehingga kalau ada teman-teman lain yang memang pas belum paham, kami satu sama lain bisa saling membantu. Dan kemarin alhamdulillah ada salah satu teman kami yang bisa membuat refleksi dengan baik, Ibu Tea Renwarin. Juga ada satu ibu yang langsung bertanya ke narasumbernya, Ibu Ratna Yunus. Saya sangat senang sekali dan ini sesuatu yang ilmu yang sangat luar biasa yang kami terima. Insya Allah kedepannya kami bisa praktekkan langsung dengan siswa kami di sekolah. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk prosesnya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mungkin Pak Deva mungkin untuk langsung memberikan sambutan sekaligus menutup dengan resmi. Saya persilakan Pak Deva. Ya, terima kasih Bu Iriani. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya telah mengikuti acara selama 3 hari ya. Sungguh luar biasa. Luar biasa sekali karena hari libur masih sempat untuk belajar. Ini saya sangat salut untuk Bapak dan Ibu. Ya, karena tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk masing-masing. Karena semangat yang luar biasa untuk mengikuti acara ini. Barang gratis. Luar biasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Rini telah memfasilitasi kegiatan ini. Sungguh luar biasa sekali. Belum pernah ada di mana-mana ini. Saya baru pertama kali melihat ternyata makhluk di tempat Bu Rini itu masih semangat untuk belajar. Mungkin dari Pusdatin, saya mewakili teman-teman dari Pusdatin, saya Pak Agus, Pak Teja, mohon maaf jika selama acara 3 hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Sekian dari saya, tetap semangat, tetap belajar, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mungkin terima kasih dan sampai jumpa kembali. Mungkin seperti itu saja Bu Rian. Baik, terima kasih Pak Deva, Bapak Ibu yang saya hormati.
Demikian keseluruhan acara pelatihan kita dari hari pertama sampai hari ketiga hari ini tak terasa sudah berakhir. Pak Hasbar pas masuk sudah tutup ya. Oh ya baik. Iya. Baik, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, pesan saya kemarin, pesan semangat saya adalah Bapak Ibu harus benar-benar tahu apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian Bapak Ibu harus menemukan cara untuk menemukan mimpi besar Bapak Ibu itu. Dan jangan pernah berhenti Bapak Ibu untuk terus belajar, karena belajar itu tanpa batas. Dan rumah belajar siap mendampingi Bapak Ibu untuk menggapai cita-cita Bapak Ibu itu semua. Terima kasih, salam semangat, salam sehat, dan salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Mas Devas keluar.